Hasan dan juga petunjuk calon jemaah di tahun 2022 segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala
Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas acara bersejuk dan berpasan jemaah haji pada malam yang berbahagia ini. Pada malam ini saya tiba-tiba disampaikan oleh panitia diminta untuk memberikan kata sambutan. Terus terang semuanya pada tahun ini memang serba dadakan. Waktu tahun 2015 saya juga sudah berangkat haji, dan pada tahun ini saya menggantikan atau mengadakan almarhum mama di tahun yang seharusnya sudah selesai dan berangkat di tahun 2020. Bapak mama sudah mendaftarkan, tapi di 2021 meninggal mama dan selang 3 bulan meninggal bapak. Jadi terkejut sekali memang tahun ini dipanggil. Waktunya tidak lama, sekitar 1 bulan yang lalu. Tidak ada kabar apa-apa dari pihak Kemenang Kota Banda Aceh. Tiba-tiba Pak Dokter, kebetulan mereka sudah kenal saya, karena waktu tahun 2015 pun alhamdulillah saya dipercayakan sebagai ketua rombongan, dan tahun ini pun secara terkejut saya juga dipercayakan sebagai ketua guru. Jadi luar biasa memang perjalanan ke tanah Arab. Pada saat tahun 2015 saya dipercayakan sebagai ketua rombongan, saya terkejut. Saya belum pernah umroh, saya belum pernah haji, tapi dipercayakan kepada saya membantu Bapak Ibu jemaah pada sekitar 45 orang, satu rombongan 45 orang. Maka pada saat itu saya berniat sama istri saya bilang, tolong ikhlaskan saya mau bantu jemaah. Dan alhamdulillah pada saat itu saya berniat jadikanlah kota Mekah dan Madinah ini seperti kampung saya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, memang tanah haram itu sesuai dengan doa kita. Kalau kita doa baik, maka itulah yang akan terwujud. Dan ada beberapa jemaah bertanya kepada saya, bagaimana kita masalah penyakit. Saya bilang memang jangan takut, karena banyak di sana ibu-ibu yang sudah tua, yang di sini memang sakit-sakit. Tetapi pada saat di sana saya lihat bahkan mereka yang paling happy, yang paling enjoy dalam menikmati ibadah haji. Tapi kalau sudah di sini mulai takut penyakit, takut capek, takut semuanya, takut gak bisa makan, maka itulah yang akan terjadi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun ini yang pertama sekali sudah 2 tahun tidak ada, 2 tahun sudah tidak ada haji, mudah-mudahan tahun ini berjalan lancar. Dan kami mohon doa kepada Bapak Ibu seluruh jemaah yang ada di sini untuk mendoakan kami untuk kelancaran ibadah kali ini. Karena memang terus terang was-wasan Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu banyak yang disuruh. Yang pertama dari vaksin 3 kali, ya 1 kali, 2 kali, 3 kali, vaksin COVID sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian meningitis, maka ini yang membuat ada satu lagi periksa PCR minus 2 hari sebelum keberangkatan. Itu yang akan mudah-mudahan semua jemaah nanti tidak ada yang positif, semuanya negatif, sehingga bisa berangkat semuanya ke tanah suci. Mohon doa pada Bapak Ibu semua yang ada di sini, terutama para ustaz yang kami muliakan, sahabat-sahabat lagi, serta seluruh para imam, untuk kelancaran, dan doakan tidak ada satupun dari jemaah Banda Aceh dan Aceh ini yang tidak jadi berangkat hanya karena bisa
sehingga daripada tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan juga calon jemaah haji sudah dapat hadir di Masjid Al-Islahiyah Kampung Lampung pada malam yang berbahagia ini. Selawat beri salam marilah sama-sama kita persembahkan, kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akhir zaman, Nabi yang telah merubah pola pikir manusia dari alam yang menyembah lada dan muda ke alam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati tentu Bapak-Bapak, doa ber, doa lapan, doa adat, doa bakat, dan juga Imam Masjid Al-Islahiyah Kampung Lampung, Ketua Majelis Adat Kampung, dan juga Ketua BKN Masjid Al-Islahiyah Kampung Lampung beserta dengan jajarannya, kepala-kepala dusun, ketua pemuda, wakil ketua pemuda, dan juga ketua pemuda dusun, dan juga tentu sahur, dan penghormatan kami kepada Ustaz Masrur Aidi, dan ini yang teristimewa kepada calon-calon tamu Allah, yaitu calon jemaah haji Kampung Lampung, Bapak Ibu sekalian yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Yang pertama sekali, mungkin malam ini adalah malam asyara kesejuk atau pelepasan jemaah haji, karena sudah tertunda 2 tahun karena disebabkan oleh COVID-19. Maka dalam hal ini, tahun ini mungkin sudah dibolehkan bagi jemaah haji untuk berangkat ke bulan Al-Muharram untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dalam hal ini mungkin saya tidak terlalu mahir di dalam menyampaikan masalah haji, karena saya belum berangkat ke haji. Saya berharap kepada calon jamaah haji Bapak Ibu sekalian agar bisa mendoakan kami sehingga kami bisa dimudahkan rezeki oleh Allah, disehatkan badannya, agar kami bisa mendaftar untuk menjadi calon haji di tahun-tahun yang akan datang. Di samping itu juga kita akan berbicara sedikit mungkin masalah haji. Haji ini memang sangat berat sekali. Maksudnya berat bagaimana? Maksudnya berat dari segi ekonomi, berat dari segi fisik, kesehatan kita. Hari ini kita bisa melihat bahwa hari ini ada saudara-saudara kita yang sehat secara fisik tapi tidak sehat secara ekonomi, dan sebaliknya ada saudara-saudara kita yang sehat secara ekonomi, fisik tapi tidak sehat secara ekonomi. Ini dibalik ya. Jadi kalau hari ini kita untuk apa namanya naik haji, tidak harus seimbang, baik segi ekonomi maupun dari segi fisik. Karena di dalam kita menjalankan ibadah haji ini sangat dibutuhkan adalah fisiknya. Maka dalam hal ini kami atas nama pemerintah Lampung, kami akan mendoakan kepada Bapak Ibu calon jemaah ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sampai nantinya di bulan Ramadan bisa melaksanakan semua ibadah
pulang ke kampung halaman masing-masing, dia bisa membawa haji yang makbul. Maka di sini perlu saya ceritakan adalah pelaksanaan haji ini dituntut kita adalah yang pertama sekali adalah keikhlasan di dalam kita pelaksanaan. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian pergi ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah adalah didasarkan oleh rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita pergi ke haji ini ingin kita dipuji oleh manusia. Tidak perlu kita dipuji-puji oleh manusia, tapi selalu kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu yang kita lakukan semua kita berharap ridha Allah. Ila ini anda maksudi wa ridha kamahi. Ridha Allah yang dimaksud ridha Allah yang berlulu. Inilah yang paling penting yang harus kita lakukan. Maka dalam hal ini saya bisa sedikit agar menceritakan kejelasan pada suatu saat pada tahun mungkin masa Nabi, ada seorang pada saat tahun pelaksanaan haji adalah ada seorang ulama yang bermimpi pada saat itu. Di dalam mimpinya tidak ada satu orang pun haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun tersebut. Ada satu keluarga suami istri yang tidak berhaji diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah besok harinya ulama tersebut menceritakan kepada sahabatnya bahwa dia bermimpi pada tidak ada satu orang pun haji yang diterima oleh Allah pada tahun ini, melainkan ada satu keluarga suami istri yang diterima hajinya dan dia tidak menunaikan ibadah haji. Lalu sahabat ini bertanya, siapa orang itu? Saya ingin tahu apa yang dia amalkan sehingga dia tidak berhaji tapi haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ulama ini menceritakan, karena orang yang diterima haji ini adalah seorang tukang sol sepatu, dalam bahasa Indonesia adalah tukang semir sepatu. Dia adalah penduduk Yaman. Maka ulama ini menyuruh pada sahabatnya untuk datang ke negeri Yaman untuk mencari orang tukang semir sepatu tersebut. Setelah sampai di sahabat ulama ini tadi menjumpai seorang tukang semir sepatu tersebut, dia mempertanyakan apa amalan yang kamu lakukan sehingga kamu tidak berhaji tapi kamu diterima haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kebetulan tukang semir sepatu ini pada suatu malam dia tidur dengan istrinya, lalu pada jam tengah malam jam 3 malam istrinya lagi hamil muda. Dia membangunkan suaminya, dia kepingin makan daging. Jadi jam 3 malam dari mana daging yang dicari oleh suaminya? Tetapi karena terlalu cinta saya, suaminya dia keluar rumah, dia terus berjalan di dalam kebun rumah, dia mencium pas di tengah-tengah kebun rumah, dia mencium bau orang yang sedang memasak daging. Dia terus akan mengikuti bau orang yang sedang memasak daging tersebut. Pas di tengah kebun rumah tersebut ada sebuah gubuk tua, di dalamnya ada ibu dan anaknya yang masih kecil lagi merebus daging unta. Dia mengetuk pintu dan memberi salam kepada penghuni gubuk tersebut. Lalu ibu itu menjawab salamnya, dia menanyakan kepada ibu tersebut, kepada bapak yang tukang semir sepatu tersebut, apa maksud dan tujuan dia datang ke tempat ibu tersebut. Lalu dia bercerita kepada ibu penghuni gubuk tersebut bahwa dia ingin minta daging yang lagi dia masak
istrinya yang lagi tidak. Apa yang dijawab oleh ibu tersebut? Daging ini haram bagi kamu untuk kamu makan, tapi halal bagi kami untuk kami makan. Jadi kenapa ibu bercerita seperti ini? Lalu ibu ini menceritakan kisahnya pada hari itu. Dia pergi ke pasar dari pagi sampai sore, tidak ada sedikit pun rezeki yang dia dapat. Sampai hari sore dia pulang, pas di depan, di tengah-tengah kebun rumah ada seekor kuda yang sudah mati. Lalu dia pulang ke rumah ambil pisau, dia memotong sebahagian pahanya untuk dia bawa pulang ke rumahnya. Disitulah dia memasak daging tersebut, maksudnya bukan untuk dia makan, tapi untuk dia rebus daging tersebut, disium bau harumnya oleh anaknya sehingga anaknya bisa tertidur gelap. Ini kisah. Sehingga bapak ini sampai dia meneteskan air mata, dia minta permisi pulang ke rumah dan menceritakan kepada istrinya, saya sudah mendapatkan daging yang kebetulan daging tersebut haram bagi kita untuk kita makan, tapi halal bagi ibu yang miskin itu, yang buku ibu tersebut itu untuk dia makan. Sehingga dia sepakat berdua suami istri ini, dia membatalkan pergi hajinya, semua uang yang dia setor ke haji dia ambil, dia sumbangkan, dia sedekahkan kepada fakir miskin, yaitu untuk ibu tersebut. Sehingga itulah cerita pada keikhlasan tadi, sehingga ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah yang sebenarnya. Kenapa saya cerita malam ini? Di sini kita dituntut adalah keikhlasan, bukan karena kita ini dipuji, tapi semata
Nah, benar mau cuma saya karena sedang puasa Ramadan itu sampai masuk pesawat tidak ada satu prosedur pun yang kita berhenti karena semuanya lurus saja. Sampai di Jakarta Soekarno-Hatta sudah ada yang nanti tidak berhenti langkah sama langkah saja. Terbayang saya, ya Allah ya Tuhanku, ini baru kamu panglima TNI. Bagaimana kalau jadi kamu presiden? Itu baru kamu presiden. Bagaimana kalau jadi kamu yang Allah Ta'ala yang menciptakan panglima TNI dan presiden tersebut? Maka sungguh beruntung bagi kita yang menyempatkan hadir berada di tengah-tengah di dalam masjid ini dalam rangka memuliakan kepada Allah. Saya berangkat haji pertama kali tahun 2003, masih berstatus mahasiswa di Al-Azhar di Mesir, naik kapal laut. Kesekian penerbangan pesawat udara, tapi tiketnya $300. Naik kapal laut cukup $50. Dan setelah saya kalkulasi sebagai mahasiswa, penerbangan pesawat 3 jam sampai tapi $300, naik kapal laut $50 tapi 3 jam. DPRD kapal laut Euro selama $250 daripada naik pesawat Exit andalnya $250 laut Euro. Kalkulasi. Jadi ketika naik bus dari Euro itu setiap penumpang yang turun bus tersebut melihat kami sudah berpakaian seperti orang yang berangkat haji, bertanya, "Muhammad naik haji?" Langsung dengan rasa haru mereka menyampaikan kepada kami dalam bahasa Arab, "Antum duyufna qabla Allah." Anda semua menjadi tamu kami sebelum menjadi tamu Allah. Langsung semua bersikap hormat melakukan dengan baik. Ini orang-orang yang paham tentang bagaimana memuliakan Allah. Maka kita senang bahwa di Lampung kita masih hadir memuliakan Allah. Program hanya untuk memuliakan Allah. Walaupun sebenarnya pada sisi yang lain kita gusti karena kalau Lampung tidak sebanyak ini. Ini mungkin mewakili daripada Lampung. Ini kita dapat mewakili baru dari band atau dua kata. Maka dibagi dengan jumlah yang hadir berarti maka penghormatan semua warga-warga yang lain menumpuk pada kita yang hadir pada malam ini. Maka sepatutnya ke depan kita berharap bahwa acara ini sesederhana apapun kita tidak melihat hidangan yang disajikan, tidak melihat minuman yang dihidangkan, tapi yang kita lihat adalah bahwa kita terlibat di dalam memuliakan Allah Ta'ala. Dan hal yang kedua, hidup ini nikmatnya itu bukan karena harta yang banyak, bukan karena amal yang tinggi, tetapi karena keberadaan kita itu terlihat berarti. Bagaimana kalau tempat naudul yang peduli, maka kaya bapak, kaya ibu, tinggi pangkat dan jabatan, bila datang di sebuah tempat tidak ada yang menanti, yang lagi dijawab. Jadi kita orang miskin hanya karena pergaulan kita baik. Semua orang kita sambut, kita bertemu sapa berdoa. Maka kemana pun kita datang, tiba-tiba ada bingung. Siapa? Namun banyak benar bahagia tapi masih terlihat dalam pandangan orang lain. Maka saya melihat ada seorang mantan pejabat di provinsi lembaga vertikal. Saya pernah bertemu kantor beliau ketika menjabat. Suasana itu sangat angker, jadi sangat berwibawa. Yang berwibawa namanya. Apa terjadi? Ketika beliau tidak lagi menjabat sudah pensiun, datanglah bersilaturahmi menghadiri kenduri perkawinan di sebuah tempat di Kampung Doi. Beliau nyetir mobil sendiri, parkir sendiri, istrinya turun, beliau turun jalan sendiri, tengok kanan dan kiri, sama tahu beliau. Ya Allah, Allah ini mau dia mau dia menjawab, butuh dia kan? Ya Allah, sampai di meja prasmanan sudah diberikan diri untuk makan, itu pasti lihat kanan dan kiri, benar apa? Sampai akhirnya diri itu berkembalikan dan duduk di samping orang yang memberikan diri. Hampir akhir jalan
rupiahnya. Itu menjadi sebuah penilaian. Barulah kita terkejut, ya Allah, sudah acara wajib juga anak dan Mekah kami dan tidak dekat. Maka kebanggaan kita sebagai warga adalah setiap kali kita buat hajatan dan diberi orang semangat untuk datang walaupun hilang hajatan anak sahaja. Itu bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya pangkat dan jabatan, tapi karena kita punya nilai-nilai kemanusiaan dan indah ajaran-ajaran. Jadi itulah pelajarannya. Itu punya haji mereka. Tapi ternyata diperhatikan. Wahum yang malu, katakanlah wahai Muhammad, berbuatlah kalian, berkaryalah kalian. Fasayarallahu amalakum, pasti Allah akan memperhatikan karya-karya kalian. Allah perhatikan usaha-usaha kalian. Kalau dia perhati, wa rasuluhu, rasulnya memperhatikan. Kalau dia perhati, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Bahkan Bapak dan Ibu yang hadir malam ini berbahagia karena kita menjadi bahagia dari orang-orang yang diperhatikan oleh tiga golongan ini: Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kalau ke depan giliran kita melakukan yang hadir malam ini merasa berdosa sama anaknya, dikirim berusaha tidak. Anak berbeda aku tahu banyak kata. Orang yang tidak juga karena wajib ganyan berjuang berangkat haji, ganyan tidak kalah. Tetap ada perwakilan-perwakilan. Maka hidup ini adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu tadi yang diangkat oleh Pak Haji di dalam sambutan beliau tentang cerita seorang ulama besar kalangan tabi'in yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Beliau gagal berangkat haji hanya karena melihat seorang wanita terpaksa makan bangkai saking miskin anaknya. Padahal beliau hanya menaik haji sunnah saja, bukan haji wajib. Karena beliau orang kaya, terima warisan dari kakeknya Sa'id ibn Musayyib, ulama besar kalangan tabi'in. Hanya punya seorang anak perempuan sematawayang, berkawin dengan Fir'aun Arab yang paling miskin di dunia. Saking miskinnya seolah tertulis di kelilingnya, Anda miskin, engkau seorang miskin. Kenapa kamu biasa? Dan kita diberinya batu haji lengkap itu kalinya. Ya jangan apa-apa. Apa yang terjadi? Ketika kawin pasangannya luar biasa ini, padahal Sa'id bin Musayyib anak gadis yang sematawayang ini sudah diajukan lamaran oleh putra Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ditolak lamaran putra Khalifah karena beliau tidak ingin anak gadis sematawayang hanya banggakan harta dan pangkat. Jadi mau lamaran dan mau tentu kawin dengan beragam yang kecil, tapi murid yang sangat rajin mengaji kepada beliau setiap hari. Begitu istrinya menikah, ditawarkan menikahi putrinya. Idenya wajib dengan perkawinan negara, mendatangkan jalan pindah kepada wali. Idenya mendatangkan jalan pindah baru menjadi Allah. Idenya mendatangkan dan melakukan, tidak lagi melihat pada objek yang akan jadi menantu tersebut. Ini persoalan dan pertanyaan. Maka Abdullah ibn Mubarak yang jadi diceritakan oleh Pak Haji ketika kawin ayah dan ibunya, bagi beliau kakeknya yang super kaya mengimpakkan semua harta untuk cucu sematawayang. Malik, taat, zuhud, dan kaya. Beliau yang dulu ketika 20 itu minuman-minuman yang mewah sampai orang paling besar sekaliber Hasan al-Basri, Sufyan bin Uyainah ketika berkunjung ke tempat beliau ini terheran-heran. Yusuf Khalifah beliau Muhammad. Ini jadi bukti dia tahu menanyakan bukti dia bukti uang bukti hari. Maka beliau kata, nyawa makanan bukan Muhammad bukan mewah tapi dari harta yang halal. Ini Muhammad kata mungkin. Zuhud tidak bertentangan dengan kemewahan, tetapi tidak boleh bermewah-mewahan. Ini Allah yang bisa kita diceritakan kepada kita. Maka dalam berbagai kesempatan meskipun jemaah bisa katakan di dalam Islam kewajiban ibadah itu terhadap kita adalah memenuhi ikhtiarnya. Namanya tak siap untuk berangkat haji, kalau boleh berangkat tidak cukup untuk mendaftar sebagai yang berangkat
Ya Allah, saya dengan suami sudah menjaga kesehatan fisik dan badan. Ya Allah, kami sudah membuat persiapan minggu bimbingan manasik. Ya Allah, bantukan kami, lalu doa kami. Dan tiba-tiba berangkat suami meninggal dunia. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat mau berangkat hijrah bersama Rasulullah, tiba-tiba bertemu ajaran yang meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu, maka pahalanya itu sudah tercatat di sisi Allah. Bapak janda bercerita, itu dari itu melangkah Allah padahal sudah seperti ini. Dari urutan nomor berapa, nomor persisa, kalau bisa haji 2021 kali dia berangkat. Tapi ternyata ada saja alasan untuk gagal berangkat sampai beliau berpulang ke Allah. Secara kadang-kadang niat baik almarhumah itu dahulu sudah tertulis pahala di sisi Allah. Tapi aturan secara syariat, orang yang sudah wajib haji selama hidup bila belum berangkat tetap wajib untuk dibatalkan oleh ahli warisnya. Maka sewaktu ketemu seorang perempuan menemui beliau dan bertanya, ya Rasulullah, inna ummi nabaran fahujja hatta matat. Ibunda saya bernazar menaik haji, tapi belum sempat menunaikannya sampai beliau meninggal dunia. Apa cuman adakah keharusan untuk saya haji atas nama beliau? Nah, yang ya Rasulullah, ada yang kata kita dalam posisi Rasulullah, jawabannya hanya dua, na'am la, nyawa. Dan Rasulullah bukan kita. Maka beliau buka wawasan perempuan ini dan juga terbuka wawasan kita. Dijawab dengan pertanyaan oleh Nabi, qala ara'aiti law kana 'ala ummihi daynun akunti qadiyataha. Wahai saudari, coba bayangkan bila ibundamu itu punya hutang kepada manusia lalu meninggal dunia sebelum membayarnya, apakah kau akan bayar hutang ibu? Qala na'am. Wanita ini menjawab, iya ya Rasulullah, saya akan bayar hutang beliau kepada manusia. Baru Rasulullah berikan penjelasan, fadainullahi ahaqqu bil wafa. Kalau begitu hutang kepada Allah lebih berhak untuk kita tunaikan. Artinya berangkatlah haji atas nama ibu. Maka dari diskusi ini disimpulkan oleh para ulama, segala hutang kepada Allah yang bersifat wajib tidak akan selesai dengan mati, tetap wajib ditunaikan. Maka ketika ada di antara kita yang sudah mampu naik haji, anak terbiaya apa ahli waris sebelum memfawaidkan harta wajib menyisihkan biaya untuk keberangkatan haji orang tuanya yang sudah berpulang ke Allah. Bagi kalau berangkat, jadi biaya berpolisi kalau berangkatnya juga ini bayar tunai untuk biaya badal haji beliau. Siapa yang paling berhak menaikkan badal haji? Bukan orang lain, bagi ahli warisnya. Alhamdulillah ada anak, alhamdulillah ada suami, alhamdulillah kalau suami ada istri. Nah, ahli waris yang lain. Bila tidak ada ahli waris, baru kita cari orang yang lain, yang taat, yang kita percaya bahwa dia amanah. Tapi syaratnya orang tersebut sudah sah haji untuk diri sendiri. Maka ternyata sudah naik haji tahun 2015. Tapi ternyata belum lama itu merupakan 2015 ke 2016 juga baru. Yang terjadi bupati ujinya. Jadi tidak masalah. Kenapa? Karena jabatan sosial ini makin rendah jabatannya, makin sibuk pekerjaannya. Tukar kalau cuma rumah nyuruh baru dirikan langsung berurusan dengan jemaah. Satu orang baru 10 orang jemaah, 4 orang baru 40 orang jemaah, tambah 1 orang baru jadi 45 dalam satu bulan. Orang lain sudah dibawa ke makan 3 jam dulu, 3 bulan
berapa gaji sampai kau tinggalkan sholat berjamaah ya Allah. Orang sekarang hanya orientasinya pada bab ibadah, lupa tentang muamalah dan jawab. Ketika berkenalan kasar, nyata dengan pegawai itu urut kaki berbuat hanya pada selesai segera. Kita tiba-tiba berapa gaji sampai kau tinggalkan sholat berjamaah ya Allah. Dan berikut turunnya yang hebat itu hanya untuk sholat jamaah ya Allah. Jadi pengajaran itu sudah melarang orang untuk menjadi egois. Mereka tidak penting sholat di awal waktu apabila berbenturan dengan menyelesaikan hajat hamba Allah. Yang penting adalah sholat di dalam waktu. Maka Rasulullah tidak disiplin sholat di awal waktu, tapi beliau disiplin sholat berjamaah di dalam waktu. Sekarang ini masalah sekota tadi betul-betul wajib semua khutbah sholat Jumat itu pada jam 1 di awal waktu. Bayangkan ada kawan-kawan kita yang polisi, yang tentara, yang security, mereka harus jaga posturnya. Jumat tidak sempat sholat Jumat karena begitu selesai jam 2 tidak ada lagi mesinnya sholat Jumat karena semua berpikir sholat Jumat di awal waktu. Coba bayangkan ada kata masjid harus sepanjang mampu mengambil jihad. Jika berlaku bentuk antara Jumat kosong Jumat kosong, maka sungguh orang-orang yang terpaksa melayani jemaah, melayani masyarakat pada jam-jam sibuk Jumat, mereka masih tenang begitu. Anak yang kepada Jumat ini, bahkan mereka posko sejak dari Jumat ke Jumat dikatakan belum ada Jumat. Mana Jumat kita boleh? Nah, mesti kita tidak pernah membuka ruang tersebut. Kita selalu egois, pokoknya kayak anak baik. Ini ibadah-ibadah yang egois. Maka dalam agama kita diajarkan bahwa kesempurnaan dari ibadah itu bukan pada ibadahnya, tapi pada memenuhi keadaan sebenarnya. Jadi orang-orang berpikir orang yang khusyuk salat itu jangan berkira bila kita menurut. Kalau khusyuk itu sampai lupa posisi kita, maka syukur Rasulullah kalah khusyuk daripada kita. Rasulullah sedang salat beriman di jemaah, tiba-tiba ada banyak orang itu kedua tahunnya. Ada banyak orang itu kedua tahunnya. Ditanya oleh sahabat setelah selesai, ya Rasulullah, tidak pernah kami salat berjamaah dengan anda prosesnya sesebab ini. Apa jawaban tadi? Rahmatan bi ummin mubarak, karena kasihan kepada ibu dari anak kecil yang sedang menangis. Ingat, nyawa bukan yang banyak pemikiran itu dan juga banyak juga banyak. Berubah takut supaya ibunya bisa segera urus anak. Kalau sempat kita yang jadi imam dan banyak doa. Dan berubah imam ini ibunya kita. Lalu apakah kita katakan bahwa Rasulullah tidak khusyuk salatnya karena masih mendengarkan lisan anak kecil? Maka bahagian dari kesempurnaan khusyuk adalah kepedulian kepada orang yang sekitar. Maka kesempurnaan dari kemampuan nilai haji adalah kepedulian kepada sesama jemaah. Dipilih menjadi kedua itu potensi untuk mendapatkan mabrur. Karena boleh jadi mabrur lewat biaya dalam kata ini kita baikkan dasar. Tapi hari ini sehalal apapun uang yang kita setor untuk haji tetap menyambut dengan hantu dalam yang dibaikkan. Kenapa? Menteri Agama sudah katakan bahwa kekurangan dana haji itu ditutup dengan bunga bank dari simpanan jemaah. Tidak mungkin biaya haji 32 juta rupiah. Umrah mana daerah loh dibuka. Ikna haji untuk umrah yang keluarnya itu yang utama berbeda. Tidak mungkin haji 40 hari 27 juta. Maka normal dia haji 72 juta. Mana sekarang yang kedua yang sisanya ditutup oleh pemerintah dari BNI yang telah maka itu betul-betul baik. Maka mau tak mau kita terpapar kalau mau kita lainnya. Nah ini terjadi haji
mabit di Musdalifah, tidak mabit di Mina, tidak melanggar jemaah, tetap sah haji, tetapi berdosa apabila sengaja ditinggalkan. Maka ada rukun, ada wajib. Tapi ternyata mabrur haji bukan pada kesempurnaan rukun dan wajib, tapi pada kemudian kita sedang tahu jemaah khusyuk datang, tiba-tiba salah seorang jemaah kawan sampai kita dan kulit keluarga berdiri lumayan. Kita pasrahkan pengalaman selesai berapa untuk mendampingi beliau bukan menantu. Tapi kalau kita buru-buru dan bukan, buka berapa yang bawa-balanya juga kan. Jadi betul. Dan bunga, dari akhir lagi, kalau dari akhir betul. Maka kalau ingin membantu, berikan kenyamanan kepada orang lain. Karena salah satu unsur ibadah di dalam Islam adalah sururun tudkhiluhu fi qalbi akhika, sebab semangat kegembiraan engkau masukkan di dalam hati dan perasaan saudara. Artinya karena benar ada yang bersyukur kepada berarti tidak menggunakan kesenangan itu. Artinya merupakan tujuan dan berkata merupakan yang menunjukkan dalam ini memiliki merupakan ada orang juga yang diberikan keinginan mereka. Leher turun kemudian turun ada orang surur tudkhiluhu fi qalbi akhika, kebahagiaan yang memasukkan ke dalam hati saudara. Maka malam ini kita hadir kembali menunjukkan rasa senang yang kita berikan kepada jemaah calon haji dengan berangkat. Begitu mereka melihatnya Allah mereka dalam yang tidur kemaluan, timbul rasa bahagia. Itu sudah ibadah bagi kita. Maka ketika nanti bapak dan ibu jemaah yang akan berangkat, dari sekarang padukannya bahwa saya bukan orang yang egois. Nanti kalau dalam proses pemberangkatan ada orang yang harus saya bantu, saya akan bantu. Kadang-kadang nanti rawon ternyata bukan apa yang kita bantu. Biarlah tinggal sebentar demi membantu Allah yang lain. Ada yang barangkali sampai ke sana nanti tiba-tiba harus naik kursi roda, tidak ada yang mendorong. Kita relakan untuk menjadi dunia belakang. Mungkin sampai ke sana nanti ada jemaah, ya orang sudah tua, tidak ada pendamping dari keluarga. Kita bukan pelan-pelan dan pelan-pelan. Jangan membuka, langsung posisikan diri kita sebagai anak. Paham yang saya katakan. Jangan kita menganggap diri sebagai seorang anak yang sedang berkhidmat kepada ayah sendiri. Jangan pernah membuka. Siapa tahu dari sudut itulah kemampuan akan kita dapatkan. Bukan dari penyempurnaan syarat dan hukum, tetapi dari nilai-nilai kemanusiaan yang kita praktekkan. Maka hal kecil di arah sana itu berdampak besar ketika pulang kembali. Saya terakhir berangkat haji 2009 sebagai ketua rombongan. Suatu malam kami sepakat untuk doa bersama di lantai 4 Masjidil Haram di Kota Asrama. Jemaah yang lewat seorang nenek-nenek di Padai Bujana, Jerman Jam. Gegalan eskalator melalui memang ulang lagi kali ini yang ngomong. Lalu awak tadi kata selalu anak kecil terkait hidup ini kayak bukan. Dalam yang lagi ini bagi orang hidup dan ada. Maka kita akan berdua kita cara hidup kayak ini yang diambil. Maka ini saya katakan kepada benar-benar bahwa dalam hidup ini. Maka itu artinya dalam hidup. Maka begitu dia berdiri tempat itu berkata itu keluar orang yang di dalam, langsung saya dorong dia ke dalam sampai saya tahan rohnya. Itu dia ambil sampai ke dalam tertutup pintu naik ke atas selatan. Ini orang dalam dia hanya karena dorongan kecil pada hari tersebut
Ya betul. Tapi terbayangkan kenapa bahwa ada orang yang kemudian negeri. Oleh karena itu, dari sebelum berangkat jauh-jauh hari kita bersihkan ya Allah saya beribadah, ya Allah saya membantu Allah, ya Allah saya ingin terlepas dari semua utang-utang dan masalah yang mereka serikat. Maka dalam tradisi kita oleh orang tua berteladan 25 Mustafa dan dunia haji. Substansi, esensi, makna dasar dari negeri ini bukan tentang perbaikan gizi, tetapi pengumuman resmi bahwa kami sekeluarga hari bulan akan berangkat haji. Mungkin selama ini ada utang-utang lupa dibayar. Maka bila ada yang demikian, tolong beritahukan. Menyerah yang memberi, menyerah yang mempelajarikan buku-buku timah-timah berjumlah. Saat itu esensi dari negeri dan sebenarnya itu. Kalau yang bersangkutan mampu menyampaikan, disampaikan sendiri. Bila tidak, dijadi perwakilan dari pihak keluarga. Pak, nanti tolong dikatakan sudah kumpul semuanya, sampaikan kembali sedikit bahwa saya dan istri akan berangkat haji. Kalau ada yang utang-utang belum saya selesaikan, mohon dibuka. Kalau utang saya maafkan saya. Tapi utang mereka saya jadikan kembali, saya bayar kepada uang. Saya sampaikan pesan kepada anak-anak apabila belum mau saya bayar. Itu substansi dari berangkat haji, agar saat berangkat nanti tidak lagi ada utang piutang. Karena orang yang berutang jatuh tempo melakukan perjalanan musafir tanpa izin dari orang yang mengutangkan, maka perjalanannya adalah perjalanan maksiat. Tidak berlaku jamak, tidak berlaku pasar. Harus satu bulan dan untuk ma'asi. Roksa dispensasi agama tidak berlaku apabila terlibat dalam kemaksiatan. Seorang istri berangkat tapi tidak didampingi oleh suami karena aturan yang ketat berkali. Rumah anda mengambil ilmu lalu ada lebih melewatnya tidak akan berbeda. Istri berangkat, istri yang berangkat wajib minta izin suami. Bang, bila tuan yang berangkat boleh kita jalan uang tapi kadang-kadang ada uang kita ada malam kau yang berangkat. Kita di mana kita berangkat. Kalau suaminya tidak berangkat, kalau suaminya memberikan saran yang baik, beda negara dunia. Mungkin beliau berasi usia 65, kadang betul lupa berangkat, tidak berangkat. Kalau itu permohonan suami wajib dipenuhi, tidak boleh menolak. Oh hampir, pokoknya kita kayak dia. Istri yang berangkat haji seperti ini seharusnya perjalanannya perjalanan maksiat. Tapi kalau suami berangkat, pokok dia haji. Lihat itu bagaimana bapak, tidak ada copet, tidak ada bagaimana. Kalau begitu sekarang suami, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila sudah menerus perbuatan maksiat kepada khaliq. Maka hadirin dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran dan pengingat bagi kita bahwa kehendak Allah tidak akan terbantahkan. Ma'asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada sesuatu yang menimpa baik di bumi atau pada diri kalian kecuali sudah tertulis di dalam Alkitab dalam Lauh Mahfuz sebelum peristiwa itu berlaku. Yang demikian itu bagi Allah mudah saja. Untuk apa? Kaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa dari iman-iman yang utuh. Yang hanya berangkat berperkara
Demikian barangkali sekedar untuk kita saling mengingatkan di malam yang mulia ini, karena kita akan melihat sebab yang dirancang manusia ini banyak dilakukan yang pasti maka kita sampaikan sedikit, mudah-mudahan itu menjadi ingatan bagi kita dan dapat kita aplikasikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang akan berangkat haji mempersiapkan mental dan fisik. Mental kita akan berpindah dan ini
ibaratnya ilmu